Oke, bisa kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. Morning, Morning. Miss. Okay, are you Morning, okay? Miss. Yes, I'm fine. Yes. Oke, thank you very much for joining this class today. Ya, silahkan hari ini kita kombinasikan ya perkuliahan kita dengan online. Silahkan barangkali bisa dinyalakan videonya dan jangan lupa don't forget to rename your account ya. Jadi silahkan di rename untuk akunnya. Jadi nama dan name atau name dan nama seperti itu ya. Jadi supaya saya memudahkan untuk absensi kalian. Oke, nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Ya, kita akan lanjutkan materi kita. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang simple present perfect dan juga simple past perfect ya. Jadi hari ini kita akan bahas dua tense sekaligus yaitu present dan past perfect. Jadi pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya tenses ini itu digunakan ya relate dengan aktivitas yang telah berlalu gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang present atau past perfect itu relate dengan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Jadi masih ada relate-nya dengan past tense ya, dengan masa lalu. Saya harap juga nggak ada yang punya masalah juga ya dengan masa lalu ya. Oke, nah kita akan langsung ke materi saja. Nanti absensi mungkin agak di akhir saja ya, sampai nanti saya menyimak partisipan atau mahasiswa siapa yang sudah datang ya. Jadi kita lanjutkan materi kita. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya ketika kita berbicara tentang simple present dan past perfect itu relate dengan namanya masa lalu ya, masih relate dengan masa lalu atau setidaknya suatu kejadian atau aktivitas yang telah terjadi di masa lalu. Cuma masa lalu atau kejadian masa lalu yang seperti apa? Nah, ini ya yang jadi kunci dalam simple present dan simple past perfect. Simple present perfect. Nah, itu relate dengan kejadian atau aktivitas yang terjadi kapan sih? Nah, baik present dan past perfect itu masih kaitan dengan masa lalu. Intinya sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Nah, cuman kalau present perfect itu masih relate dengan kejadian saat ini. Jadi sebuah aktivitas ya, kejadian yang ya, sebuah kejadian aktivitas yang sudah dilakukan di masa yang lalu dan saat ini masih berlangsung. Nah, itulah present perfect. Jadi, ketika kita membahas tenses yang ada perfectnya, itu masih relate dengan yang namanya past tense. Nah, kalau present perfect, present itu saat ini, perfect itu sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang sudah dilakukan di masa yang lalu, tapi masih ada kaitan yang sekarang. Biasanya tenses ini itu kuncinya adalah di penggunaan kata hubung yang itu menjadi relate-nya dengan sekarang. Nah,
Biasanya present perfect itu ada kaitan dengan saat ini, yang biasanya proses atau kejadian atau aktivitasnya itu masih relate dengan saat ini. Nah, biasanya menggunakan kata bantu, yaitu have atau has. Ya. Mungkin kita sudah familiar semua ya dengan have ataupun has ya. Have atau has. Segala tenses yang perfect itu menggunakan pola bentuk ketiga. Ya, jadi present perfect menggunakan pola bentuk verb 3. Nah, untuk pola rumusnya yang paling dasar adalah penggunaan have atau has plus verb 3 ya. Have atau has plus verb 3. Nah, ketika subjek yang menggunakan adalah I, we, they, maka dia menggunakan have, tapi ketika subjek yang menggunakan adalah she, he, it, maka dia gunakan has ya. Have atau has bukan berarti artinya mempunyai atau memiliki ya, tetapi dia fungsinya hanya membantu. Seperti halnya kayak kata do, does ataupun did ya. Jadi dia hanya membantu untuk membentuk rumus ya, untuk membentuk positif, negatif dan interrogatif. Nah, ada beberapa fungsi ya, ada several functions of simple present perfect. Nah, yang pertama itu menunjukkan ya, mengekspresikan atau menunjukkan aktivitas action ya yang terjadi di masa lalu dan masih berlanjut sampai saat ini. Nah, sudah kita mulai di masa lalu dan saat ini masih relevan atau saat ini masih berlangsung atau masih kita lakukan. Misalnya, I have lived in this city for 10 years misal. Aku telah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Nah, berarti kapan dia mulai tinggal? Oh, 10 tahun yang lalu. Apakah saat ini masih tinggal? Masih. Mau pindah kapan? Belum jelas. Intinya aku sudah ada di kota ini selama 10 tahun. Nah, berarti secara esensi makna dia mulai tinggal itu sejak 10 tahun yang lalu. Ya, dan saat ini itu masih. Nah, karena ditandai dengan kata hubung selama. Ya, aku sudah ada di sini selama 10 menit. Maka berarti apakah masih di sini? Iya. Dia sudah mulainya sejak 10 menit yang lalu dan saat ini masih menunggu, misal seperti itu. Terus yang kedua, I have taught in school since 2020 misal. Aku telah mengajar di sekolah ini sejak tahun 2020. Nah, berarti dia mulai mengajar sejak tahun 2020. Apakah saat ini masih mengajar? Nah, berarti masih. Mulainya ngajar kapan? Sejak tahun 2020. Dan berarti saat ini dia masih mengajar. Jadi salah satu fungsinya itu kita sudah mulai. Kita sudah lakukan di masa yang lampau dan saat ini masih relate ya, masih berlangsung atau masih kita kerjakan. Terus yang kedua adalah untuk mengekspresikan sebuah pengalaman yang ada di dalam kehidupan kita, gitu ya. Atau setidaknya misalnya, misal pengalaman kita pergi kemana, pengalaman kita misal melakukan apa, pengalaman kita misal liburan kemana misalnya. Jadi relate dengan yang namanya pengalaman seseorang di dalam kehidupannya. Misal apa sih? Misal the woman have visited several countries misal. Wanita itu telah mengunjungi beberapa negara. Present perfect artinya juga telah titik-titik, sama artinya dengan past tense, cuman dia masih relate-nya dengan saat ini. Ya, berbeda dengan misal kasusnya gini, kalau simple past tense kan misal the woman visited several countries misalnya, kan subjek plus verb 2. Misal wanita itu mengunjungi beberapa negara, ya udah, apakah sekarang masih mengunjungi? Enggak, dia cuma cerita bahwa dia telah mengunjungi beberapa negara, ya udah, misal seperti itu. Tetapi kalau present perfect ya bisa menunjukkan sesuatu yang mungkin ya kayak jadi pengalaman hidupnya ya. Kayak menceritakan bahwa oh aku telah mengunjungi beberapa negara. Atau misalnya the children have stayed in several cities, misalnya anak-anak itu telah tinggal di beberapa negara misalnya. Jadi bisa juga untuk menunjukkan sebuah pengalaman ya yang terjadi pada kehidupan seseorang. Boleh nggak kita juga gunakan simple past tense? Boleh ya, boleh juga. Jadi ketika kita menceritakan sebuah pengalaman, kita juga bisa gunakan simple past tense di samping simple present perfect. Terus yang ketiga, mengekspresikan apa sih? Nah, jadi mengekspresikan aksi, kegiatan, peristiwa yang terjadi. Nah, baru saja ketika berbicara misal.
Misal, I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR. Jadi sesuatu yang mungkin baru saja kita lakukan di saat kita ngomong misal. Nah, I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR-ku. Atau misal, we have just finished my study in this college misal. Kita baru saja menyelesaikan studi di kampus ini. Nah, mungkin ketika dia berbicara, dia baru selesai sidang misal. Ya, jadi menunjukkan sesuatu yang memang ya baru saja terjadi ketika si pembicara mengutarakan pembicaraan misalnya. Terus fungsi selanjutnya apa sih? Nah, misal juga bisa ya menyatakan ya, bisa juga menyatakan aktivitas kegiatan yang tidak apa ya, tidak diketahui secara spesifik ya, spesifik untuk waktunya di masa lalu. Nah, jadi kayak kurang jelas kapannya itu nggak jelas. Kalau kita kembali ke fungsi yang pertama kan jelas. Intinya bahwa aku sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Misal seperti itu ya, atau aku sudah misal bekerja di sini selama atau sejak tahun 2020 jelas ya, berapa waktunya jelas, berapa lamanya jelas, tapi bisa juga mengekspresikan sebuah aktivitas kegiatan yang mungkin belum jelas secara waktunya. Misal, they have been friends since childhood misal. Mereka berteman sudah sejak kecil. Lah, kecil itu maksudnya kecil yang kapan? Berusia berapa? Apakah langsung dari lahir langsung temenan? Apakah ketika SD, ketika usia berapa, kelas berapa? Nah, ini nggak jelas. Jadi kita bisa gunakan simple present perfect untuk menyatakan aktivitas yang telah terjadi di masa lalu, tapi waktunya itu tidak spesifik. Terus next, nah fungsi berikutnya adalah untuk menyatakan ya sebuah aksi peristiwa yang telah selesai dilakukan ya di waktu yang lampau. Nah, jadi ada waktu yang sudah lampau misalnya, terus ada kejadian yang memang sudah selesai dilakukan ya, misal she has already read that book yesterday misalnya, dia sudah membaca buku itu kemarin misalnya. Kemarin itu katakanlah misal sudah lampau gitu ya. Misal kemarin itu lampau, maka harus ditambah lagi dia sudah selesai membaca misalnya. Jadi sesuatu yang memang sudah terjadi atau telah terjadi tetapi di waktu yang lampau. Misal seperti itu juga bisa gunakan simple present perfect. Terus gini, ada beberapa penanda waktu atau misal kita bisa juga gunakan apa ya, sesuatu yang bisa menghubungkan, sesuatu yang biasanya masih relate dengan simple present perfect adalah beberapa penggunaan penanda waktu yang mungkin belum pasti atau tidak pasti, tidak jelas berapa kali, berapa lama. Nah, kayak misal kayak penggunaan kata ever. Ever itu artinya pernah, ya. Kita bisa gunakan ketika kita ingin menunjukkan misal kita pernah doing something misalnya. Kita pernah ngapain misal. Nah, misal have you ever been to Paris misal. Pernah pergi ke Paris misal. Nah, jadi menanyakan sebuah kayak pengalaman pernah pergi ke sini misal, atau misal she has ever tried sushi misal, dia pernah mencoba sushi. Jadi menunjukkan bahwa pernah melakukan sesuatu, pernah makan, pernah pergi, pernah ngapain, tetapi waktunya kadang nggak jelas. Pernahnya itu mungkin berapa kali, atau menunjukkan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Nah, misal never, I have never seen that movie. Aku tidak pernah menonton film itu. Ya, misal filmnya itu sudah berlalu nih. Ya, ada sebuah film itu sudah berlalu. Terus kita mengatakan bahwa kamu nonton film ini enggak? Misal ya, bulan kemarin tayang. Terus kita jawab, oh, I have never seen that movie. Aku nggak pernah nonton film itu. Nah, jadi bisa mengucapkan atau mengungkapkan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita lakukan, misal. Atau he has never traveled by plane. Dia tidak pernah bepergian dengan pesawat. Jadi misal ditanya, have you ever misal ya travel to Paris, misal ya pernah pergi ke Paris nggak pernah, aku aja nggak pernah bepergian dengan pesawat misal seperti itu. Atau menunjukkan sesuatu yang memang sudah atau telah kita lakukan. Nah, misal they have already finished their study, mereka sudah menyelesaikan studi. Ya, sudah menyelesaikan studi berarti mungkin sudah lulus. Terus misal ya, have you already read this book misal. Nah,
pernah baca buku ini misalnya. Jadi menyatakan sebuah peristiwa yang mungkin sudah kita lakukan sebelumnya. Atau bisa juga menyatakan sesuatu kejadian ya yang memang belum pernah kita lakukan dan biasanya masih terkait dengan pola negatif atau kalimat tanya, misalnya she hasn't finished her homework yet, misal dia belum menyelesaikan PR, jadi belum titik-titik. Penggunaan kata yet, belum, itu biasanya diletakkan di paling belakang biasanya. Nah, misal belum titik-titik, biasanya dia di paling belakang. Misal have you finished your work yet, misal sudah menyelesaikan pekerjaanmu apa belum selesai mengerjakan tugas, misal seperti itu. Atau misal bisa juga untuk menunjukkan aktivitas ya, aktivitas yang baru saja dilakukan ya. Misal I have just arrived home, aku baru saja sampai rumah. They have just left the party. Mereka baru saja meninggalkan pesta. Jadi kegiatan yang baru saja kita lakukan. Baru sajanya nggak jelas apakah baru berapa detik atau berapa menit. Terus bisa juga menyatakan apalagi ya? Oke, menyatakan durasi ya. Bisa juga menyatakan durasi alias selama. Selama di sini juga mungkin masih ditambahi dengan keterangan waktu yang lebih spesifik. Selama kan belum jelas selama berapa lama, oh berapa tahun, berapa jam, berapa menit, berapa bulan misalnya. Jadi misal ya, she has lived here for 5 years. Misal dia sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Apakah sekarang masih tinggal? Berarti masih secara logika. Dia dulu sudah di sini jadi warga di sini tuh selama 5 tahun. Apakah dia masih di situ? Jadi warga di situ? Oh berarti masih. Atau misal they have been studying English for 2 hours misal. Nah, mereka sudah belajar bahasa Inggris gitu ya. Misal ya, mereka sudah atau misal, nah ini saya ganti ya, ada yang enggak pas. Nah, misal they have studied English for 2 hours misal. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Nah, apakah saat ini masih belajar? Berarti masih. Berarti mulainya 2 jam yang lalu. Selesai kapan ya? Belum jelas. Intinya bahwa mereka telah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Terus bisa juga menyatakan since. Since itu sejak. Sejak itu menyatakan titik waktu dimulai kapan dan sampai kapan belum selesai. Misalnya, he has worked here since 2010. Misal. Dia sudah bekerja di sini sejak tahun 2010. Nah, berarti berapa belas dia sudah ada di sini? Oh, berarti dia sudah ada di sini itu sejak 2010. Berarti kalau sampai saat ini berarti sudah misal 13 tahun. Nah, kira-kira resignnya kapan? Ya nggak jelas, intinya bahwa dia sudah 13 tahun di sini. Atau misal, she has been in school since this morning. Dia sudah berada di sekolah sejak pagi. Sejak pagi itu dia udah ada di sini. Lah kapan pulangnya? Ya nggak tahu. Pokoknya di sini tuh dari pagi loh, misal. Dan belum jelas. Jadi penanda waktu pada simple present itu bisa sesuatu yang memang dia sudah jelas ataupun mungkin belum jelas ya. Berarti kuncinya adalah ditambah keterangan waktu setelahnya. Jadi biar kita bisa paham, misal berapa lama, bukan berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, itu lebih jelas. Oke, tadi adalah salah satu karakteristik ya, salah satu karakteristik dari simple present perfect adalah menggunakan have atau has yang diikuti verb 3. Nah, di sini ada soal. Ya, di sini sudah ada subjek, sudah ada verb 3, tetapi di sentence ya missing have or has. Jadi kalimat ini kehilangan have atau has. Nah, berarti kuncinya kita adalah silahkan fill in the blank these sentences by using have or has ya, related to the subject ya. Kira-kira tadi siapa yang menggunakan have? Siapa yang menggunakan has? Kalau she, he, it menggunakan has, kalau I, we, they menggunakan have. Nah, kira-kira nomor 1 have or Has. has? Has. Have. Oke, 2. Has. Nomor 1 kok have? Has. Has. Oke, 2. Has. Has. 3. Has. Has. 4. Has. 5. Has. Has. Oke, nah sorry ya. 5, 6. Has. Has. 7. Have.
Have. Oke, 8. Has. Have. 8. Have the students. Gantinya D, maka have. 9. Have. Have. 11. 10. Have. Have. Oke ya, have. Oke. Nomor 1. Have. Have. Oke. 2. Have. Have. 3. Has. Has. Berarti itu dia cenderung tunggal ya, maka pakainya has. 4. Jawab. Have children, anak-anak. Berarti kata gantinya D ya. Terus 5, 4. Oke. 5. Have. Has. The man ya pakai E, dia jamaknya dari man juga tapi tulisannya A. Kalau MAN dia berarti laki-lakinya satu, kalau MEN berarti dia laki-lakinya banyak. Bacanya sama, cuma satu tunggal satu jamak, maka have. 6. Has. Has. Oke, penulis buku Pak, penulisnya 1. 7. Have. Have. Oke, 8. Have. Oke, have ya, workers jamak, kata gantinya D, maka have. 9. Have. Have. Oke, 10. Have. Have. Oke ya, anak-anak sudah selesai mengerjakan PR. Pinter. Oke, pinter ya. Oke ya. Yuk pinter lagi dong ya. Nomor 1. Have. 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 2. Have. 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 Oke, 3. Have. Have. We have ya. 4. Has. 4 has company, perusahaan dia cenderung tunggal, maka has. 5. Have. Oke. 6. Have. Has. 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 Pakai Oke, 7. Have. Have. Oke, 8. Have. Have. Oke, 9. Have. 10. Have. Have. Oke, nah. Oke, kira-kira. Nah, ya agak sedikit susah dikit ya. Nomor 1. Has. Has. Oke, benar has ya. Bersama, nah sebentar ya, John. Nah, bersama dengan teman-temannya sukses menyelesaikan proyek. Nah, kira-kira ini apakah tunggal atau jamak? John bersama teman-temannya, berarti kan jamak. Maka have. 2. Jamak. Have. Oke, 3. Jamak. Have. Oke, 4. Jamak. Oke, have ya, have ya. 5. The student. Tunggal. Has. Oke ya. 6. Tunggal. Tunggal. 7. Pakai S. Has. Has. Oke ya, pohon di halaman belakang ya, dia satu pohonnya maka has ya. 8. Movie, film. Tunggal. Has. Oke, 9. Have. Have. Oke, 10. Have ya. Ya, ketika ada N tuh biasanya dia compound subject. Jadi dia subjeknya ada 2, maka have ya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, oke. Nah, how to make active ya. Bagaimana kita membuat kalimat aktif nih ya. Jadi, untuk membuat kalimat aktif di dalam simple present perfect ya, kita menggunakan tadi ya have atau has yang disesuaikan dengan subjek ya. Nah, secara rumusnya have, has langsung verb 3. Jadi segala tenses yang ada perfectnya ya, segala tenses yang ada perfectnya itu menggunakan verb 3. Nah, jadi untuk membentuk pola
aktifnya ya kita gunakan have atau has yang artinya bukan artinya memiliki ya, tetapi have has verb 3 diartikan telah atau sudah. Nah, ketika subjeknya adalah Ayumide, dia gunakan have. Ketika subjeknya adalah she, he, it, menggunakan has. Untuk membentuk kalimat positifnya tinggal subjek have atau has tinggal verb 3. Negatifnya tinggal subjek have atau has plus not plus verb 3. Interrogatifnya have atau has plus subjek plus verb 3, jangan lupa tanda tanya. Nah, misal he has written a letter for an hour ya, dia telah menulis sebuah surat selama sejam. Nah, terus bagaimana untuk membentuk negatif? Dia tidak ya, dia sudah tidak menulis surat selama sejam. Interrogatifnya apakah dia sudah menulis surat selama sejam? Nah, si B ini misal katakanlah ini menulis surat selama sejam. Nah, berarti selama sejam itu nulis terus lah. Kapan selesainya nggak tahu. Pokoknya tuh dia mulai dari sejam yang lalu. Atau misal, I have worked as teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru ya sejak 2015. Apakah sekarang masih jadi guru? Nah, masih ya, karena dia mulai sejak 2015. Terus pola negatifnya gimana? Berarti ya tinggal ditambah negatif saja. Tinggal I have not worked as teacher since 2015. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Have I worked as teacher since 2015 misalnya. Oke, jadi tinggal posisinya dibalik. Terus bagaimana kalau kita ingin merubah atau ketika kita ingin mengubah pola kalimatnya menjadi pasif? Nah, untuk pola pasif, terutama pada simple present perfect, nah ya itu kita menggunakan pola subjek have, has plus been plus verb 3. Nah, untuk perubahan agen yang awalnya subjek pronoun menjadi objek itu tetap sama ya. Jadi yang awalnya dia posisinya subjek terus berubah jadi objek tetap sama ya. Tidak ada yang berubah untuk semua tenses. Nah, maka ayuwidejiit ketika dia posisinya sebagai subjek, nanti ketika dia dibalik menjadi objek maka dia berubah. Nah, pola positifnya gimana ya? Untuk pola positifnya tinggal subjek plus have or has tergantung subjeknya plus been plus verb 3. Nah, mungkin dulu masih ingat ketika kita belajar tentang irregular verb. To be present itu adalah is, am, dan are. To be past tense was dan were. To be untuk verb 3 itu apa? Been. Nah, dulu sempat kita singgung sekilas ya tentang verb 1 SMA, verb 2 was were, verb 3 itu pakainya been. Nah, terus pola negatifnya gimana? Polanya sama tinggal ditambah not saja. Misal subjek have or has plus not plus been plus verb 3. Interrogatifnya pola tinggal di balik saja ya. Polanya tinggal dibalik saja, misal have or has plus subject plus been plus verb 3. Nah, misal ya, John has written some letters for an hour misalnya. John telah menulis banyak surat selama sejam. Nah, misal John itu nulis surat lama banget selama sejam nggak selesai, nggak jelas selesainya kapan. Pokoknya nulis surat terus selama sejam nggak berhenti. Nah, terus kita ingin membentuk pasifnya nih, maka ya tinggal posisinya objek kita balik ke depan, misal some letters. Nah, terus karena di situ kita lihat bahwa suratnya ada banyak, ya, maka ya kita tinggal gunakan have. Kalau letter saja suratnya satu, maka tinggal diganti has. Terus pola negatifnya gimana? Nah, polanya itu sama ya. Polanya sama, tinggal ditambah not. Some letters have not been written by him for an hour. Terus interrogatifnya gimana? Ya udah kayak positif tapi dibalik gitu ya. Nah, have some letters been written by him for an hour. Jadi tinggal seperti itu saja. Oke. Terus misalnya, my friends have done English test since 2 hours ago. Temanku, telah
telah mengerjakan bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu. Oh, dikasih tugas sama dosennya suruh mengerjakan tes bahasa Inggris atau dikasih soal ujian. Selama 2 jam itu kok masih ngerjain lah ya? Apa emang saking susahnya soal? Apa emang banyaknya soal? Kok sejak 2 jam yang lalu itu udah mengerjakan tes? Nah, maka terus kira-kira selesainya kapan? Ya nggak tahu. Intinya bahwa selama 2 jam itu dia masih mengerjakan ya. Intinya dia sudah mengerjakan dan saat ini masih mengerjakan. Bagaimana untuk membentuk pola pasifnya? Maka ya English test, tes bahasa Inggris kita kedepankan. English test karena tesnya satu, dia cenderung tunggal, maka kita gunakan has. Maka English test has been done by my friends boleh, by them juga boleh. Ya, since 2 hours ago ya, sejak 2 jam yang lalu. Negatifnya ya berarti tinggal ditambah not. English test has not been done by them since 2 hours ago. Interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik. Have English test been done by them since 2 hours ago. Misal tinggal seperti itu. Jadi kita harus mengikuti dalam artian itu gini ya. Dalam artian kita harus mengikuti kira-kira subjeknya itu tunggal atau jamak karena nanti akan pengaruh kepada penggunaan ya. Semua akan pengaruh kepada penggunaan have atau has. Misal ya di sini ya kita akan coba soal misal we have never seen that new movie misal. Nah, kita tidak pernah melihat film baru itu misal. Terus kita akan coba untuk change to aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, dan pasif interrogatif. Nah, misal kira-kira bagaimana aktif negatif? We Oke, we have have. not. Oke, tinggal ditambah not ya. We have not Ya. seen. Nah, oke ya. Tinggal seperti itu. Nah, tinggal ditambah not. We have not never seen that new movie. Terus interrogatifnya polanya kayak positif tinggal dibalik ya. Have we ya. Have Never. we never seen ya. Apa kita nggak pernah lihat ya film itu misal. Nah, terus bagaimana kita membuat pasif misal ya. Kita tidak pernah melihat film itu misal. Nah, film New itu tidak movie. pernah aku lihat. Nah, maka tinggal ngikutin saja ya. That new movie, film itu. New movie. The new movie. Oke. Filmnya kira-kira satu atau lebih dari satu? Satu atau jamak? Satu. Oh, satu. Maka pakai Has. oke. Has. Yes, nanti diikuti been, Been. diikuti verb 3. Nah, enaknya kalau untuk pola pasif di simple present perfect, kita tinggal ngikuti aja verb 3-nya karena kan pola aktifnya dia verb 3. Pola pasifnya juga tinggal di apa ya? Ngikut aja ya. Have seen by us. Nah. Oh ya, bentar ya. Has been Never seen. Oke, maaf. Terus By us. nanti tinggal ditambah not. Not. Yes, not. Oke. Prerogatifnya tinggal dibalik ya. Has. Nah, apakah film itu tidak pernah ditonton oleh kita? Oke. Terus kita coba soal berikutnya misalnya. We have not. Oke. I have. Tadi sama ya, kita ganti. Misal, I have loved you since several years ago. Aku sudah suka sama kamu ya sejak beberapa tahun yang lalu. Aku tuh sejak beberapa tahun lalu itu udah cinta ya, udah sayang misal. Saat ini kira-kira masih sayang. I have. Masih. Nah, ya. Jadi aku tuh udah suka sama kamu sejak beberapa tahun yang lalu. Meskipun waktunya nggak jelas beberapa tahun lalu itu kapan ya. Nah, maka apakah sekarang ini mungkin dia masih sayang, masih cinta? Nah, jawabannya masih ya. Di sini kuncinya Mungkin. saja. Nah, oke. Terus bagaimana membentuk negatifnya ya? Pak itu nggak ditambah not saja ya. Nah,
I have not loved you since several years ago. Ya, interrogatifnya tinggal dibalik ya. Have I loved you? Nah, since several years ago. Nah, terus kita akan balik. Misalnya, aku sudah menyukaimu atau aku sudah sayang sama kamu sejak beberapa tahun yang lalu. Maka kalau kita balik positif bisa nggak bisa. Yang jadi objek itu kan nggak melulu cuma benda mati kan, benda hidup. Katakanlah I love you atau you love me kan boleh ya. Jadi objek nggak melulu cuma yang penting benda nggak, tetapi objek berbentuk pronoun kan dia juga bisa ya. Jadi polanya ada subjek pronoun, verb terus objek pronoun. Maka pasifnya gimana? Aku sudah sayang padamu atau aku sudah mencintaimu sejak beberapa tahun yang lalu. Maka kita balik, kamu sudah aku cintai sejak beberapa tahun yang lalu. Maka objeknya apa? You. Nah, tinggal kita ngikut you itu pakai have atau has. Oh ternyata have. Terus setelah have diikuti been, terus verb 3. Oh ternyata verb 3-nya sama. By siapa? By me ya, since several years ago. Jadi tinggal sama. Terus bagaimana untuk pola negatif? Ya pola negatif sama ya, tinggal ditambah not saja. Oke, terus interrogatifnya ya tinggal dibalik have you. Have you been loved ya? By me since several years ago. Nah, jadi tinggal polanya seperti itu saja. Nah, next kita akan ke ya soal ya. Nah, di sini disuruh milih ya, multiple choice ya. Nah, change to ya, active to pasif ya, menggunakan simple present perfect. Oke, kira-kira, jawabannya apa? What is the answer? B. B bisa, oke ya, B bisa. Kira-kira ada lagi jawaban yang lain selain B? D bisa juga ya, jadi jawabannya bisa 2. They have ya, they have when. Bentar kok B? Simple present perfect tadi rumusnya have, has plus verb 3. Nah, apakah benar B? Enggak, salah. Salah, berarti ya D. D. Saya hampir loh ya. Oke, next. A. Oke ya, my mom has ya, my mom sebagai she, dia gunakan has, digunakan verb 3. Ini adalah regular verb ya. Next. D. D, oke, dia sudah menyelesaikan ya PR-nya. Nah, boleh pakai already tadi ya, boleh pakai never, boleh pakai just. Intinya bahwa kuncinya adalah di have, has, terus verb 3 ya, meskipun nanti sebelumnya kasih penanda waktu yang lain kayak never, ever, atau already dan sebagainya. B. Oke, B ya, tugas setelah diselesaikan olehnya. Complete dia sama dengan finish ya, bisa. Jadi artinya menyelesaikan. C. C, oke, in the walls ya. Nah, dia jamak ya, maka dia gunakan have ya. Maka jawabannya ya C. B. Oke, in the car ya, mobilnya 1, maka dia pakainya has. Oke.
C. C. B. B. Letter, kuncinya letter. Maka B. Nah, tadi ada yang jawab B juga. B. B. Oke, B. in the house, rumahnya satu, maka has ya. A. Oke, A cenderung tunggal. Dinner, lunch, ya breakfast itu dia cenderung tunggal. B. B. Oke, problem. Dia mungkin masalahnya satu ya. Kalau problems ya pakai S, maka dia mungkin have ya. B. B. B, baik ya. Motornya satu kok motor ya. Sepeda satu, maka has ya. Terus terakhir untuk simple present perfect. Oh, B. maaf. Oh, ini kok ini B. sama. C. Oke, tak ganti gini ya. Oke, B ya. Dari ya, dia cenderungnya satu. Nah, oke. Oke, nah, jadi itu ya, itu adalah untuk simple present perfect seperti itu ya. Jadi pada dasarnya adalah simple present perfect itu relate dengan kejadian ya, kejadian yang telah berlalu di masa lampau ya, kejadian yang telah berlalu di masa lampau, tetapi saat ini itu mungkin masih relate ya dengan saat ini. Nah, dan itu biasanya ditandai dengan kayak tadi penggunaan kayak kata hubung since, for. Nah, itu yang menandakan bahwa itu masih relate dengan saat ini. Nah, jadi present perfect itu posisinya itu kayak dia di tengah-tengah. Dia itu kayak masa lalu, masih ada juga relate dengan masa sekarang ini. Kapan selesainya? Mungkin belum jelas ya. Nah, tetapi intinya sudah dimulai, sudah dikerjakan, dimulai sejak masa yang lampau dan saat ini masih relate, itulah present perfect. Terus penggunaannya adalah penggunaan verb 3 ya. Jadi penggunaan verb 3 menjadi kunci dalam present perfect. Terus juga ditambahi tadi ya penggunaan have atau has gitu ya. Penggunaan have atau has diikuti verb 3. Pola aktifnya kita nggak butuh yang namanya kata kerja bantu, do, did, does, dan sebagainya. Jadi tinggal ditambah not saja untuk pola negatif, pola interrogatif tinggal polanya dibalik. Terus tadi untuk mempasifkan, untuk membuat pasif di dalam kalimatnya kita gunakan been ya, have or has been. Nah, jadi tinggal seperti itu nanti diikuti verb 3. Nah, mungkin kita juga sudah cukup familiar ya dengan kayak pola kata have atau has been ya. Mungkin kalian juga sudah cukup familiar karena have atau has been itu cukup sering digunakan ya kalau misal di dalam apa ya, di dalam materi, mungkin di dalam lagu, di dalam subtitle film. Nah, seperti itu. Oke, next kita akan lanjutkan materi kita yang masih relate ya, sama-sama perfect. Kita akan sedikit tentang simple past perfect ya. Ini pada anteng-anteng yang jawab cuma 1-2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki ya. Itu pun juga cuma kedengaran suaranya, nggak kelihatan orangnya ya. Tadi suara siapa tadi ya? Ya. What's your name? Ahmad. Oh, Ahmad. Terus yang perempuan tadi, kayak cuma ada suara perempuan tadi ya. Siapa? Davina. Oke ya, Davina sama Ahmad ya. Oke, nah kita akan lanjutkan yang lain. Ngantuk? Iya toh. Nah, itu videonya nggak kelihatan loh. Saya nggak tahu kalian ngapain ya. Saya sudah standby di kampus nih ya. Maksud ngantuk, Miss. Ngejak-ngejak online. Siapa tadi ngejak online video ini off? Niki disambi rewang
Miss. Next kita lanjutkan untuk simple past perfect ya. Nah, oke, nah jadi gini, kalau tadi present perfect masih relate dengan saat ini ya, present perfect masih relate dengan kejadian yang sudah berlalu, sudah dilakukan, sudah selesai di masa lalu, atau sudah dimulai di masa lalu dan saat ini masih. Nah, kalau simple past perfect itu apa sih? Past kan sesuatu yang lampau, perfect itu kan juga sesuatu yang sudah dilakukan, sudah dimulai sejak lampau, atau sudah selesai, sudah dilakukan di waktu yang lampau. Nah, berarti kan ada double lampau nih ya. Pas itu lampau, perfect itu juga lampau. Nah, maka simple past perfect itu adalah bentuk lampau dari simple past tense. Kalau simple present, bentuk lampaunya adalah simple past tense ya. Present itu lampaunya simple past. Simple past tense itu bentuk lampaunya ada nggak? Bisa ada, yaitu simple past perfect. Nah, jadi simple past perfect itu tidak ada kaitan sama sekali dengan saat ini, tetapi masih ada kaitan dengan masa lampau. Jadi ibarat kata ada kejadian yang telah atau aktivitas yang telah dilakukan atau telah selesai tetapi di waktu yang lampau. Jadi kayak double lampau ya. Nah, ini misal tenses ini digunakan untuk mengekspresikan action atau events ya, aksi atau peristiwa yang terjadi sebelum ada kejadian lain di waktu yang lampau. Jadi mengindikasikan bahwa ada sesuatu peristiwa yang telah selesai sebelum waktu tertentu di simple past tense. Nah, jadi ada kejadian yang sudah dilakukan atau sudah selesai dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Kalau tadi simple present perfect menggunakan verb 3, simple past perfect pun juga sama ya. Ini menggunakan verb 3 sama ya, sama-sama menggunakan verb 3. Terus kalau tadi simple present perfect menggunakan have atau has diikuti verb 3, kalau simple past perfect cuma satu, yaitu had untuk semua subjek. Jadi entah itu subjeknya I, we, they, she, he, it, dia menggunakan had diikuti verb 3. Jadi dia lebih simpel. Ada beberapa fungsi. Nah, ya, beberapa fungsi dari simple past perfect ya adalah yang pertama itu menunjukkan peristiwa ya atau dua peristiwa yang telah terjadi di waktu yang lampau. Nah, misal she had already finished her homework before her friends arrived. Jadi di sini kalau kita lihat past perfect itu memang pasnya itu memang dikasih dia itu dikasih dengan simple past. Jadi perfect, past perfect sama simple past itu harusnya dia jajaran dalam kalimat, baru nanti kita ketemu makna. Dia sudah selesai mengerjakan PR sebelum temannya datang. Nah, di sini kalau kita lihat ada subjek plus verb 2 kan dia past tense ya. Berarti ibarat kata temannya datang, sebelum temannya datang, dia itu sudah selesai mengerjakan PR. Jadi ketika kita kayak membicarakan masa lalu, kita membicarakan bahwa temannya datang, misalnya sebelum temannya datang, tetapi ada aktivitas yang telah berlalu. Nah, jadi dua peristiwa yang telah terjadi, ya, sebelum ada kejadian lampau yang lainnya. Atau yang kedua adalah untuk menyatakan ya peristiwa, ya, menyatakan peristiwa yang telah selesai dilakukan pada waktu tertentu. Nah, ini sama halnya kayak tadi, hampir sama maknanya ya. Misal ya, they had left from the airport before the storm hit misalnya. Mereka sudah pergi ke bandara sebelum badai datang. Nah, jadi esensinya ya telah, sudah. Tetapi ada kejadian lain yang dia juga berlalu misal. Atau yang ketiga untuk mendeskripsikan sebuah kondisi situasi yang telah telah terjadi atau telah selesai di waktu yang lampau. Nah, misal by the time I arrived, she had already moved out of the old house misal.
Pada saat saya tiba, dia sudah pindah dari rumah. Dia cerita nih, pas aku teko, lah kok wis pindah, misal. Kan seperti itu. Jadi esensinya kayak gitu. Jadi digabung dengan past tense. Pas aku datang ke rumahnya kemarin, misalnya, dianya udah nggak ada, dia udah pindah. Maka maksudnya seperti itu, simple past perfect. Terus next, bisa juga untuk menyatakan sebuah peristiwa aksi yang telah terjadi beberapa kali di waktu yang lampau sebelum waktu percakapan itu diucapkan ya. Misal, before I started my own business, I had worked for several companies. Nah, sebelum saya memulai bisnis sendiri, saya telah bekerja untuk beberapa perusahaan. Jadi, hampir semua contoh di sini itu dia digabungkan dengan simple past tense ya. Di sini ada subjek verb 2, terus di sini ada had verb 3, maka di situ adalah past perfect. Terus penanda waktunya apa sih? Nah, ya penanda waktunya untuk simple past perfect adalah kayak kata before, sebelum. Misalnya, she had finished her work before the meeting started. Misalnya, dia telah menyelesaikan PR sebelum meetingnya mulai. Misalnya. Jadi kita cerita, misalnya, sebelum rapatnya mulai kemarin, dia tuh udah selesai kerja. Misal seperti itu. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Atau after, ya setelah, misal he had left the house after his parents had gone to bed, misal dia telah meninggalkan rumah setelah orang tuanya pergi tidur. Jadi dia past perfect digabung past perfect. Atau yang selanjutnya pakai by the time, sampai pada waktunya misal, atau pada saatnya. By the time I arrived they had already left, ya pas saya tiba, pas aku datang, mereka udah pergi. Terus bisa juga kita menggunakan kata when alias ketika, misal when I got home, ketika aku sampai di rumah. She had already cooked dinner, dia sudah masak makan malam. Jadi sama halnya ketika gini ya. Ketika when I visited your house, you had already had dinner misalnya. Pas aku ke rumahmu kemarin loh, itu kan past tense ya. Pas aku main ke rumahmu kemarin, kamunya udah selesai makan, ditanya dengan had already, misal dinner misal. Jadi kayak ibarat kata gini ya, kayak kita menceritakan hal yang terjadi kemarin. Tapi pas terjadi kemarin itu ada hal atau kejadian yang telah selesai, itulah past perfect. Jadi dia itu bentuk lampau. Ketika aku sampai rumah, itu udah lampau. Ketika aku sampai rumah kemarin, itu udah lampau. Pas dia sampai rumah, nah ternyata, misal ibunya sudah masak, sudah selesai masak. Nah, maka yang sudah selesai masak itulah yang past perfect. Jadi dia kejadian lampau yang terjadi di waktu yang lampau. Alias dia adalah past tense-nya dari past tense itu sendiri. Bentuk lampau dari simple past tense. Terus yang kedua, penggunaan kata until atau sampai ya. Misal they had stayed in the hotel until the storm passed. Misal mereka sudah tinggal di hotel sampai badai berlalu. Nah, atau bisa juga menyatakan by itu pada waktu, misal by the age 30 he had traveled to many countries. Misalnya pada usia 30 dia sudah pergi ke banyak negara. Dia cerita nih, usia sekarang kira-kira berapa? Mungkin lebih dari 30 tahun. Dia cerita bahwa pas usia aku loh 30 tahun, aku tuh udah keliling dunia misalnya. Berarti ya dia usianya esensinya berarti dia lebih dari 30 tahun. Atau yang terakhir misalnya already alias sudah. She had already left when I called her misalnya. Dia sudah pergi ketika saya telepon. Nah, di sini kalau kita lihat kan dia past tense kan, berarti lampau kan. Atau kita mau balik ke depan boleh. Ketika tak telepon, kemarin loh, ketika kamu tak telepon, kamu kok udah pergi misal. Jadi seperti itu. Mau dibolak-balik nggak masalah. Atau menyatakan kayak just baru saja kayak present perfect tadi ya. Misal, he had just finished his presentation when the power went out. Nah, jadi kemarin tuh listriknya mati misalnya. Kemarin tuh listriknya gelangan misalnya.
Kemarin pas listriknya mati, dia tuh baru saja loh menyelesaikan presentasi. Nah, apakah dia berhasil presentasi? Berhasil. Jadi dia sudah presentasi sebelum listrik itu mati. Terus yang kedua, yet alias belum. Nah, ini menunjukkan belum dalam kalimat negatif dan tanya. Misalnya, they had not finished their breakfast yet when I left, ya. Mereka belum selesai sarapan ketika saya pergi. Nah, jadi ketika aku pergi kemana? Pas aku meh metu, lah kok ijek sarapan rampung-rampung seperti itu. Atau yang terakhir by then alias pada waktu itu, ya. Misalnya by then they had already made their decision, ya. Pada waktu itu mereka sudah membuat keputusan. Jadi pada intinya bahwa penggunaan past perfect itu bagusnya memang digabung dengan past tense, ya. Past perfect rumusnya had plus verb 3, past tense itu rumusnya verb 2. Ketika digabungkan itu baru akan dapat makna. Misalnya, I had eaten when you visited me yesterday. Aku udah selesai makan ketika kamu main ke rumahku kemarin. Oh, pas aku dolan gunamu. Kamu udah selesai makan, ya udah nggak jadi takjak buber, misal seperti itu, ya. Nah, mau dibalik bisa nggak? Bisa. Nah, mau dibalik bisa. Ketika aku ke rumahmu kemarin, kamu udah selesai makan. Atau misal aku sudah selesai makan ketika kamu ke rumahku kemarin. Mau kita bolak-balik sudut pandang, intinya sama. Ada kejadian telah dilakukan di waktu yang lampau. Nggak ada relate-nya dengan saat ini. Terus bagaimana untuk membentuk pola positif, negatif, dan interrogatif pada pola aktif, ya. Posisinya ya tinggal subjek had verb 3. Negatifnya subjek had not plus verb 3. Interrogatifnya tinggal polanya dibalik had plus subjek verb 3. Jadi ketika nanti dia jajaran dengan simple past tense, yang harus dibentuk negatif dan interrogatif tetap past perfect-nya, ya, bukan past tense-nya. Misal seperti ini, ya. Terus bagaimana untuk membentuk pasif, ya? Untuk membentuk pasif sebenarnya sama, ya sama dengan tadi. Kalau tadi present perfect penggunaannya have, has been plus verb 3, maka kalau untuk past perfect tinggal diganti had selesai. Nah, negatifnya gimana? Tinggal tambah not. Interrogatifnya ya pola tinggal dibalik had plus subject plus verb 3. Ya, rumusnya sudah ada, contohnya sudah ada, ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Cuman ya tadi saya bilang past perfect itu kalau dalam kalimat bagusnya digabung dengan past tense dikasih tanda hubung kayak before, after, kayak tadi yang misalnya kata apalagi yang misalnya just dan sebagainya, itu baru akan ketangkep maknanya. When, ketika, nah, seperti itu, ya. Secara esensinya sama. Itulah past perfect, ya. Jadi sesuatu yang sudah kita lakukan atau sudah selesai kita lakukan di masa yang lampau, ya. Nggak ada kaitannya dengan sekarang. Jadi kita cerita, oh kemarin loh pas aku main ke rumahmu, kamu udah selesai makan. Nggak jadi deh, takjak makan malam. Nah, jadi past perfect adalah lampaunya dari past tense. Penggunaannya sama, menggunakan verb 3, tetapi dia rumusnya cuma menggunakan kata bantu had, ya. Had diikuti verb 3. Ya, untuk semua subjek itu sama, ya. Oke, ya. Untuk penggunaan semua subjek sama. Oke. Ayo cek your attendance, ya. Saya akan sambil untuk absen. Siapa yang kira-kira yang nggak hadir, ya? Oke. Apakah hadir semua? 29, 28. Oke, ya. Sambil saya cek, ya. Oke, I will call your name, ya. Adira. Hadir, Miss. Oke, Ahmad. Hadir. Oke. Aris. Hadir. Deva. Deva. Oke. Siti. Habib. Hadir, Miss. Oke. Ihsan. Hadir. Oke. Iqbal. Hadir, Miss. Oke. Marsha.
Hadir. Kansa. Kansa Lambang. Hadir. Basuki. Basuki ada? Adam. Basuki ada tadi? Adam Satrial? Hari Sando? Hari Sando ada? Hari Sando ada? Muhammad Noval? Hadir, Miss. Franita? Ada, Miss. Mahfud? Hadir, Miss. Anissa? Hadir, Miss. Dani Eka? Hadir, Miss. Davina? Hadir, Miss. Dewangga? Hadir, Miss. Dimas? Hadir, Miss. Sali? Hadir, Miss. Ifnan? Hadir, Miss. Muhammad Fadila? Miss. Selvianti? Selvianti? Hadir, Miss. Willy? Ada. Hadir, Miss. Pamela? Pamela ada? Eka? Saya. Raffi? Raffi? Oh, enggak ada. Yoga Hersya terakhir. Yoga ada? Yoga ada? Ya udah semua. Pokoknya yang kedengeran suaranya yang saya absen ya. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your joining this class today ya. See you next week ya. Kita masih ada satu pertemuan lagi. Kita akan bahas tentang tenses yang continuous sambil kita discuss tentang project kalian untuk UTS nanti ya. Jadi kita masih satu pertemuan, kita akan bahas the last material and then your project for UTS. Okay, thank you very much. Semoga selalu sehat, semoga puasanya lancar ya. Informasi perkuliahan berikutnya kita akan bahas bersama ya untuk next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Ya. Thank you, Miss.
Thank you, Miss. Sarapan sih. Oh, ayo Oh, info sarapan. Ayo. Ayo. Di Apa nih, Cuk? Nyoto Ayo, yang Sko, tadi, Mas. nyoto. Setiawan baik. Ngendi sarapan ngendi? Yo toh. kafe kerikil. Aku request kafe kerikil. Halo. Kata iki basic itu terus aja. Ayo, kayak Madang. Yo, kayak rolasan ya. Wih, Ayo beduk, selak rampung gi. ayo. Ayo. Loh, dari ngopal.